Shalom, sahabat Leksi Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahas tentang Injil, yaitu berita yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan iman lainnya. Seri ini akan berjudul Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu bukan sekedar sebuah nasihat atau saran bagi kebaikan umat manusia, tetapi Injil adalah kabar baik. Istilah ini sebenarnya dari bahasa Yunani yang artinya kabar baik dari sebuah medan perang, di mana sebuah pasukan yang berperang melawan pasukan musuh, lalu kemudian mereka mengalahkan pasukan musuh ini, utusan daripada tentara itu kembali ke kota atau kerajaan yang mengutusnya dan kemudian memberitahukan kabar kemenangan. Lalu sontak semua kota itu bergembira atas kemenangan dan mereka hidup seperti sebuah bangsa yang sudah menang. Episode ini akan kita buka dengan judul, apakah Injil itu? Apakah yang Alkitab katakan tentang Injil? Mari kita lihat definisi Injil dari 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita akan melihat dari definisi ini satu persatu penjelasannya. Pertama dikatakan, sebab yang sangat penting. Bagi Rasul Paulus, ternyata ini menjadi suatu prioritas utama dalam hidupnya, serta berita yang dia sampaikan dan dia bawa kemanapun dia pergi untuk diteruskan bahkan kepada generasi berikutnya, kepada orang-orang yang menerimanya. Dan ternyata ini seharusnya menjadi denyut jantung kehidupan, pelayanan kita sebagai orang percaya dan bahkan sebagai gereja. Mengapa? Karena melalui Injil inilah Allah bekerja untuk membawa orang-orang dari kematian dan dari maut kepada kehidupan dan kehidupan kekal yang dari Allah. Jadi ini penting dan sangat penting. Jadi kalau ada yang paling penting yang tidak boleh kita abaikan adalah berita ini, Injil. Lalu dikatakan Kristus, Mesias yang dijanjikan di sepanjang perjanjian lama, yakni Allah Putra yang menjadi manusia melalui kelahiran seorang perawan tanpa dosa asal yang kemudian menjadi pengganti kita yang sempurna di hadapan Allah. Apa yang kitab suci katakan tentang Yesus, Allah Putra yang telah menjadi manusia itu? Di dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda atau perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ayat ini menegaskan bahwa kitab suci menyatakan tentang kemanusiaan Kristus, seorang anak telah lahir. Tetapi juga sekaligus keilahian Kristus, seorang putra, yaitu Allah Putra. Sangat penting, Kristus dan dia datang sebagai manusia, sesuai dengan kitab suci, lalu dikatakan telah mati karena dosa-dosa kita. Nah, kematian akibat dosa adalah penghukuman Allah atas setiap ketidaktaatan dan pemberontakan manusia dalam dosanya. Yesus Kristus menanggung semua itu bagi kita. Ialah yang menggantikan kita secara sempurna dan yang berkenan kepada Allah. Dialah korban pendamaian sejati yang menyenangkan Allah. Dia mati, menanggung dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Di 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. 1 Petrus 3 ayat 18 juga dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia,
tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Inilah fakta firman Tuhan tentang Kristus yang mati untuk orang yang tidak benar, supaya kemudian Dia membebaskan kita, membangkitkan kita dari antara orang mati sebagaimana Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati menurut roh. Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu pernyataan berikutnya dari Rasul Paulus. Ini berarti bahwa kebangkitan dari antara orang mati menjadi sangat esensial di dalam berita Injil. Karena membuktikan Yesus mengalahkan dosa dan maut. Bila ada satu dosa saja tertinggal dalam tubuh Yesus pada waktu Dia di kayu salib, mati, Dia tidak akan pernah bisa bangkit dari antara orang mati. Dia tetap dikubur sampai sekarang. Tetapi ketika Dia bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati, membuktikan bahwa Yesus adalah manusia sempurna yang tanpa dosa, hidup tanpa dosa selama Dia di bumi, lalu kemudian mati menanggung dosa kita, sehingga kemudian Dia bisa bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan dosa serta maut. Dikatakan kembali lagi, sesuai kitab suci. Roma 1 ayat 1-4, Rasul Paulus mengatakan begini, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil adalah kebenaran bahwa kita semua manusia ini adalah pendosa di hadapan Allah. Dan kita semua berada di bawah penghukuman kematian kekal dari Allah. Semua kita ini kalau berdosa dan mati secara fisik, kita akan langsung kekal, terpisah dari Allah dan dari semua hal yang baik yang Tuhan sediakan. Tetapi di dalam kasih-Nya pada kita, Allah Bapa mengutus Allah Putra ke dunia untuk menjadi manusia. Yesus lahir tanpa dosa dan hidup tanpa dosa, tetapi Dia menyerahkan dirinya untuk dihukum di kayu salib. Allah Bapa mengambil seluruh dosa-dosa kita dan menaruhnya pada Yesus, lalu menghukumnya untuk kemudian menggantikan kita, menggantikan saya dan menggantikan Anda, sahabat Lectio Divina. Yesus menanggung murka Allah untuk aku dan untuk saudara. Lalu Dia mati, tubuhnya dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, dan Dia tidak mati lagi. Haleluya. Allah di dalam kasih-Nya dan anugerah-Nya telah mengalahkan dua musuh terbesar manusia, dosa dan maut, keterpisahan dari Allah. Sehingga siapa saja yang mengakui Yesus, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa, dan mempercayai Yesus untuk menyelamatkan mereka dari penghukuman kekal, maka dosa-dosa mereka yang begitu berat dan begitu besar akan diampuni, dihapuskan, dan dikaruniakan hidup yang kekal bersama dengan Allah. Inilah berita yang sangat penting itu, sahabat, untuk terus kita pegang dan kita percayai. Bahkan harusnya ini menjadi pusat kehidupan kita dan penentu segala keputusan kita. Injil yang adalah kabar baik dari Allah Bapa kepada kita manusia di dalam pengorbanan Kristus Yesus, Allah Putra, di kayu salib dan bangkit naik ke surga dan akan datang untuk kedua kalinya. Sudahkah sahabat mempercayai Kristus, menerima Dia untuk pengampunan dosa, serta mendapatkan karunia hidup yang kekal? Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam Kristus, aku mengakui
Tidak ada satupun yang aku bisa lakukan untuk membuat Engkau semakin mencintai aku. Dan tidak ada satupun yang telah aku lakukan yang membuat Engkau kurang mencintai aku. Aku bersyukur untuk pekerjaan Kristus yang membuat aku bisa diterima dan membuat aku diampuni. Terima kasih Tuhan, kiranya kehadiran-Mu serta penerimaan-Mu itulah yang aku perlukan setiap hari dalam hidupku. Dan aku hidup di dalam sukacita yang kekal. Tolonglah aku Tuhan, untuk mengukur kasih-Mu dengan apa yang Engkau telah lakukan di kayu salib. Tolonglah aku Tuhan, juga untuk mengukur kuasa-Mu dalam hidupku, dengan selalu mengingat kuasa kebangkitan Engkau dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Injil ini akan terus aku hidupi dan menjadi dasar aku bergerak dan aku ada bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.